Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali kita hadir di sini untuk podcast IKPI episode yang ketiga, di mana kali ini kita seperti biasa akan membahas topik-topik terkini mengenai perpajakan, juga bagaimana aplikasinya di dunia pekerjaan, dunia bisnis, sehingga bisa berjalan sinergi dengan para pelaku bisnis. Untuk itu kali ini kita akan membahas mengenai peraturan pajak untuk UMKM, di mana terkait dengan PP 23 tahun 2018 yang disempurnakan dengan PP 55 tahun 2022. Untuk pertama-tama mungkin saya perkenalkan di sini ada Pak Toto. Pak Toto adalah salah satu anggota dari IKPI, di mana beliau merupakan sekretaris ya Pak Toto ya. Wakil sekretaris di sini di IKPI. Wakil sekretaris umum. Betul, wakil sekretaris umum, sehingga kita akan menjadikan Pak Toto sebagai narasumber. Nanti setelah Pak Toto juga kita akan membahas bagaimana dengan bintang tamu kita yang narasumber di dunia bisnis, pelaku bisnis, sehingga tahu bagaimana nih aplikasi perpajakan ini apakah menyulitkan atau apakah menolong para pelaku bisnis. Untuk itu mungkin dari Pak Toto kita bisa dapat brief sedikit nih Pak, bagaimana nih mengenai PP 55 aplikasinya di dunia bisnis. Ya. Oke, terima kasih Bu Novi. Jadi terkait UMKM ya, yang mungkin nanti bahasan lebih lanjutnya menyangkut ke e-commerce ya, transaksi e-commerce. Ya, di sini aturannya memang nggak ada aturan spesifik ya. Kalau di digital transactions yang lain kayak financial technology atau teknologi finansial, itu di tahun 2022 kemarin ya, berlaku di bulan Mei, itu khusus ya, penegasan melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 69 ya. Di sana pengaturannya lebih diatur spesifik ya. Tapi untuk e-commerce ya, khususnya UMKM ya, yang banyak UMKM-nya, itu pernah sempat keluar aturan di tahun 2018 ya, cuman dicabut dan sudah nggak ada lagi ya. Sampai hari ini nggak ada peraturan Menteri Keuangan penggantinya ya. Jadi langsung merujuk ke peraturan sebelumnya ya, yang tentang UMKM sendiri ya. Jadi nggak ada bedanya UMKM e-commerce dan UMKM non e-commerce ya. Jadi rujukannya masih di PMK 23 ya, PP 23 dan PP yang terakhir PP 55 2022 ya. Ya, perubahannya pertama, PP 23 juga rujukan sebelumnya kan PP 46 ya, dari tarif 1% berubah jadi tarif 0,5%. Berubah lagi kondisinya ya, tarifnya tetap 0,5%, tapi kondisinya yang ada tambahan tentang ketentuan batasan pembebasan pajak untuk UMKM ya, dengan omset maksimal 500 juta. Betul. Ya, jadi sebetulnya kalau ngerujuk ke aturan yang terakhir ini terlihat cukup ideal ya. Ya, jadi buat mereka UMKM khususnya pelaku usaha pemula, di sana bisa dikatakan pemerintah mendukung ya dengan membebaskan pajak ya. Tapi di satu sisi juga memang jadi sesuatu yang baru ya, karena mungkin dulu ya sebelum PP 46 mungkin banyak ya UMKM yang tidak mengenal pajak ya, literasi perpajakannya sangat rendah ya. Kurang lebih itu sementara update-nya, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait e-commerce-nya. Oke. Terima kasih Pak Toto. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan nih tamu kita. Kalau kita ini IKPI, IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, sekarang kita akan mengundang Bapak Bima Laga. Pak Bima Laga ini adalah Chairman Indonesia E-Commerce Association. IDEA ya Pak? Ya betul, IDEA. Ya, IDEA. Tadi saya mau baca ID ya Pak, tapi ternyata IDEA, oke. Jadi IDEA ini adalah asosiasi yang membawahi para e-commerce di Indonesia ya Pak, betul? Betul. Di mana kalau saya lihat nih Pak, pandemi kemarin banyak yang working from home. Saya lihat tuh usaha kecil menengah menjamur banyak banget ya Pak, online gitu ya. Ini salah satu wadah ya Pak untuk menampung bagaimana para pengusaha kecil tersebut, gitu ya Pak. Betul. Lalu juga ini saya lihat nih, saya kagum sekali dengan CV-nya beliau.
pernah di Beneka.com ya Pak, pernah di Gojek, pernah di PT Pras Area. Luar biasa deh pokoknya deh, di usia Pak Bima Laga ini pengalamannya luar biasa. Saya boleh tanya nih Pak? Boleh. Kita masuk ya Pak. Di e-commerce ini bagaimana nih Pak di 2023 nih kira-kira? Ya, terima kasih Bu Novi pertanyaannya. Tadi sebenarnya memberikan gambaran dulu secara landscape mungkin ya. Jadi e-commerce di Indonesia memang saat pandemi kita terus bertumbuh dan alhamdulillah diprediksi di tahun 2023 ini kita juga bertumbuh at least 20-30% year on year. Kita menutup transaksi di 2022 itu sebesar 472 triliun e-commerce di Indonesia. Yang sebelumnya itu di tahun 2021 kita menutup sebesar 401 triliun. Jadi growth-nya hampir lebih dari 20%, hampir 30% secara year on year. Diprediksi tahun ini mudah-mudahan kita bisa terus bertumbuh, bisa menyentuh angka 500-an, at least bisa 570-an. Mudah-mudahan gitu ya. Secara landscape ya kita terus bertumbuh, tetapi bertumbuh itu kan ada yang bertumbuh secara growth gitu ya, tapi juga bertumbuh secara sehat untuk sustainability gitu. Dan saya rasa di 2023 ini banyak teman-teman dari e-commerce yang ingin bertumbuh secara sustainability Bu, gitu kurang lebih. Oke. Lalu ini kita langsung masuk nih Pak, karena memang kita sebenarnya konsultan pajak, jadi kita ranahnya mainnya di perpajakan nih Pak. Betul, boleh. Dengan peraturan yang baru ini pasti Pak Bima sebagai seorang chairman itu pasti sangat ini ya Pak, aware mengenai peraturan perpajakan yang baru terkait dengan para pelaku bisnis di e-commerce ini Pak. Gimana nih Pak di PP 55 ini kan sebenarnya pemerintah Pak Presiden, sebenarnya Bapak Presiden Jokowi mengatakan kalau pengusaha kecil yang omsetnya masih di bawah 500 juta itu kan dibebaskan dari pajak gitu. Itu di e-commerce sendiri banyak nggak tuh Pak yang pelaku yang memang omsetnya di bawah 500 juta, di bawah IDEA nih? Iya, terus terang saya rasa banyak sekali ya. Jadi waktu tahun 2020 kita bersama pemerintah, mungkin kalau Ibu pernah mendengar, kita mempunyai gerakan Bangga Buatan Indonesia yang logonya seperti hati ya Bu. Bangga Buatan Indonesia itu dibuka oleh Bapak Presiden kita pada tanggal 14 Mei 2020. Waktu di tahun itu kita melihat banyak sekali UMKM yang efek banget terkena imbas dari pandemi atau corona atau COVID-19. Dan goal kita adalah waktu itu mengonboardkan sebanyak-banyaknya mereka ke platform digital. Jadi e-commerce itu mulai berdiri di Indonesia tuh kurang lebih 2009. Tokopedia itu 2009, Bukalapak 2010 dan seterusnya gitu ya. Jadi kurang lebih umurnya sekitar 13, 14 tahun lah ya kurang lebih gitu. Nah dari sampai 2020 bertumbuhnya 10 tahun atau 11 tahun itu sudah ada 8 juta UMKM. Dan waktu IDEA membantu menjadi mitra pemerintah untuk gerakan Bangga Buatan Indonesia, tahun 2020 diluncurkan bulan Mei, kita mempunyai target 3 juta UMKM Pak onboarding. Alhamdulillah achieve 3,8 juta UMKM onboarding, dan datanya secara agregat disetorkan kepada IDEA dan kita melaporkan ke pemerintah. Nah, sampai dengan bulan Desember 2022 itu sudah ada 12,8 juta UMKM yang onboard ke dalam platform digital para anggota IDEA. Jadi kalau ditambah 8 juta yang sebelumnya sudah kurang lebih ada 21 jutaan kurang lebih. Nah, pemerintah sendiri mempunyai target sampai dengan tahun depan ada UMKM baru yang onboard ke dalam platform digital atau onboarding itu sebesar 30 juta. Jadi itu target pemerintah. Jadi kita masih ada 2 tahun untuk mengejar ketertinggalan kita. Nah, balik ke pertanyaan yang untuk banyak gak sih apakah UMKM yang onboard? Bisa dibilang banyak sekali gitu. Jadi saya pernah melakukan survei berapa sih seller ya atau penjual gitu yang PKP dan non PKP Pak. Mungkin bisa dibilang yang PKP itu nggak sampai 5%, jadi 95%-nya semua home industry PKP, home industry yang berjualan gitu. Tetapi uniknya mereka saat berjualannya membesar gitu ya. Contoh yang tadinya nggak punya NIB gitu ya, mereka mendaftarkan NIB gitu ya. Mereka juga ingin bertransformasi karena awalnya mereka saat kita pertama kali berjualan di e-commerce ini fasenya nih, dan saya rasa semua orang ngalamin.
saat kita pertama kali berjualan, pasti kita berjualan ke inner cycle kita, Betul. ke teman-teman kita. Pak Toto berjualan ke Bu Novi atau sebaliknya gitu. Karena yang membeli pun nggak takut, karena saya kenal nih sama yang jual gitu. Nggak takut dibohongin Nggak ya Pak. takut dibohongin, Betul. karena kan biasanya di online, identiknya takut nih gitu, dan itu part of edukasi konsumen. Tapi balik lagi, itu fase pertama. Jadi kita mengupdate status di teman-teman sosial media kita. Tetapi untuk bisnis lebih growth, kita nggak bisa mengandalkan pembelian itu hanya dari teman kita kan, karena inner cycle kita juga pasti terbatas. Kecuali selebgram ya, inner cycle-nya nggak terbatas gitu ya. Dan nggak melulu dia beli itu aja dari kita kan Pak. Nah, Betul. yang kedua adalah baru menggunakan platform digital yang dalam hal ini adalah anggota IDEA, dan itu untuk menjaring user-user baru gitu. Nah, setelah mereka terjun ke platform digital, ada istilahnya pecah telur. Pecah telur, ada yang mereka sekedar upload aja, nggak diapa-apain gitu ya, terus akhirnya nggak pecah-pecah telur. Tapi ada yang sudah pecah telur gitu, dan dia ingin meningkatkan omsetnya. Contoh yang omsetnya mungkin dalam setahun 0 sampai 500 juta. Gitu. Nah, ini yang menurut saya memang diperlukannya pendampingan dan juga pelatihan kepada mereka, sehingga mereka bisa memanfaatkan platform digital. Dan kalau kita bicara e-commerce, itu tidak terlepas dari penetrasi internet, ya kan? Karena orang yang menggunakan e-commerce pasti harus terhubung dengan online. Betul. Gitu ya. Penetrasi internet kita kurang lebih sudah hampir 70% menurut data APJI ya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Jadi kita masing-masing juga punya temenan dari asosiasi gitu ya. Dan ternyata dari yang 70% itu berapa persen sih yang sudah menggunakan e-commerce itu? Jadi mungkin sekitar 20% maksimum gitu. Jadi kita masih ada kecil sebenarnya ya. Betul, masih ada ruang growth-nya masih gede. Ruang growth-nya masih besar, dan juga ruang pemanfaatan untuk ekonomi di daerahnya itu masih besar sekali gitu. Jadi bayangkan kalau kita ke daerah mungkin di luar Pulau Jawa ya, saya sebutnya di luar Pulau Jawa, karena Pulau Jawa sudah lebih terkonsentrasi dalam pembangunan, tapi pemanfaatan ekonomi di luar Pulau Jawa sebenarnya bisa dibantu dari kehadiran dari e-commerce. Bayangkan kita bisa membeli hasil alam contohnya, atau bingkisan atau apapun itu gitu ya, yang memang digunakan platform sehingga terjadi roda perputaran ekonomi tanpa perlu mobilisasi gitu. Betul. Nah, ini yang goal kita waktu itu di Gerakan Bangga Buatan Indonesia adalah seperti itu, Bu Novi. Gitu. Saya sendiri pribadi Pak, terus terang terbantu sekali dengan adanya e-commerce ini ya Pak. Barang yang aneh-aneh saya cari tuh Pak, saya nggak usah pergi dari rumah, tinggal browsing aja namanya apa gitu. Sampai garukan kepala Pak, saya beli juga gitu kan. Itu yang enggak aja gitu kan. Tapi itu membantu roda perekonomian ya Pak ya. Betul. Cuman memang kembali lagi, dari pelaku bisnisnya sendiri banyak sekali ya Pak memang yang omsetnya masih di bawah 500 ya Pak. Sehingga keluarnya PP ini pasti sangat menolong ya Pak. Iya, tentunya setelah keluarnya PP ini kan tahap selanjutnya adalah edukasi. Bagaimana kita bisa bersama-sama, baik itu dengan pemerintah, swasta, dan juga seperti hal ini kita bisa mengedukasikan bagaimana sih sebenarnya cara pelaporan mereka. Kan sebenarnya tidak ada perbedaan nih Pak. Saya berjualan offline gitu ya, konvensional sama saya berjualan online. Betul. Ya kalau saya dapat penghasilan ya saya harusnya membayar 0,5%. Dan kita pernah membuat survei, saya pernah di marketplace juga yang warnanya merah gitu ya Bu. Jadi nggak sebut merek kan. Di sini hijau. Di sini hijau. Waktu kita membuat survei dan saya bekerja sama dengan Humas DJP saat itu memberikan pelatihan, banyak sekali yang menanyakan gimana sih pelaporannya, bagaimana caranya. Saya rasa untuk di cara pelaporan di sini IKPI lebih paham gitu ya secara aturan perpajakannya. Tetapi mereka yang di daerah-daerah itu nggak paham gitu. Mereka hanya sekedar berjualan, mendapatkan transaksi, begitu mau membayarnya juga bingung gitu. Nah, waktu saya di marketplace, akhirnya saya bekerja sama dengan pemerintah. Sekarang itu penerimaan negara itu kan bisa dibayarkan melalui platform e-commerce Pak. Betul. Tapi hanya beberapa, karena waktu peluncuran juga saya datang. Jadi goal kita adalah kita siapin nih toolsnya, sehingga mereka mau membayarkan, mereka tinggal create kode billing, kode billingnya bisa bayarin juga di e-commerce gitu. Jadi mereka tiap bulan bisa rekap ya.
Tapi kan nggak berbicara rekap nih Bu, laporan keuangannya aja belum tentu Belum punya ngerti, betul mereka. Pak. Itu Jadinya- topik yang menarik juga. Ya, Bu Novi. Betul. Dan ini berbicara UMKM tuh luas sekali Ya. menurut saya. Dan saya ngerasa ini PR kita bersama memberikan edukasi kepada mereka, bukan hanya besar nominalnya, tapi how to-nya sebenarnya untuk mereka. Jadi bukannya mereka nggak mau ya Pak, Betul. tapi tidak tahu Betul. bagaimana caranya, Betul. gitu. Itu bisa jadi harus kita adakan sosialisasi tuh Pak. Setuju sekali Bu, bagus Iya sekali kan? programnya. Iya, sosialisasi supaya para pelaku bisnis yang memang UMKM itu juga jadi lebih melek teknologi, nggak cuma buat jualan, Betul. Ya, ya. ya kan? Saya Bisa tambahin kali Boleh, Pak. penjelasan ke Pak Bima. Bima. Jadi emang betul tuh Pak Bima, udah terakhir bagian akhir itu menarik tuh tentang apa edukasi scale up nantinya ya. Jadi pebisnis yang sesungguhnya ya. Dan apa saya rasa IDEA dengan e-commerce-nya itu sangat bagus sekali ya, membantu pemerintah ya. Kami sebagai para konsultan juga tertolong banyak tuh ya, karena ketika menangani WP UMKM khususnya yang dalam konteks mencatat ya. Kan sebetulnya di aturan apa di PP 52, PP 55, PMK 23 dan peraturan sebelumnya pun selalu otoritas pajak ya memberikan pilihan mencatat atau menyusun laporan keuangan. Nah, menyusun laporan keuangan itu sesuatu yang kompleks pasti ditangkapnya oleh para Pelaku bisnis UMKM, UMKM ya. UMKM. Nah, tapi dengan adanya e-commerce, proses pencatatan itu udah relatively hilang karena sistem digitalnya udah membantu. Ya, jadi itu menarik ya. Dan mungkin saya tambahkan sedikit terkait kesulitan UMKM dalam mencari tahu ya, karena satu sisi yang saya ketahui DJP juga sosial medianya ini banget nih ya engage banget ya di Twitter, di Instagram, cukup engage, cukup aktif ya. Belum lagi teman-teman konsultan juga ya, baik anggota IKPI umumnya karena IKPI anggotanya paling banyak Pak ya, pastinya itu mayoritas anggota IKPI dengan konten-konten di sosial media. Jadi sebetulnya tanpa harus menunggu program ya, dengan saya ingat mungkin salah satunya hashtagnya tuh info pajak atau info tax gitu, itu begitu banyak tersedia sosialisasi iklan sih sebetulnya yang membantu UMKM untuk memproses kewajiban perpajakannya. Betul. Menarik sih. Memang dalam kewajiban perpajakan sendiri kan ada dua, ada PPH, ada PPN ya. Ketika dia PPN itu mungkin akan terbantu secara otomatis ya, karena PPN-nya DJP pun juga udah web based ya. Tapi untuk PPH, nah ini berlakunya sistemnya self assessment ya. Ya, yang tadi makanya muncul Pilihan. kondisi di mana masyarakat atau pelaku UMKM harus melakukan sesuatu. Yaitu menyusun laporan keuangan. Ya. Dengan laporan keuangan baru diketahui PPH-nya. Tapi ya tadi melalui PP 55 2022 dengan batasan omset 500 juta, tadi berapa persen tuh di Pak Bima? Yang 95%. di bawah 500 juta. Iya. Ya, artinya sebetulnya dengan mereka masuk ke e-commerce ya, mereka udah dengan mudah ngitung pajaknya. Tinggal store-nya dengan platform udah terpenuhi tuh kewajiban perpajakan. Pembuktiannya gampang ya Pak. Ya, Pembuktiannya tinggal nunggu gampang, scale up. betul. Tinggal nunggu scale up. Itu Bu Novi tambahnya. Iya. Tapi ya gitu, begitu 501 juta langsung muncul kewajibannya kan Pak, karena semua tercatat gitu. Memang Ya. buat para pelaku usaha UMKM platform itu untuk e-commerce memang sangat menolong ya Pak, karena saya lihat mereka nggak terlalu paham mengenai gimana sih nyusun laporan keuangan. Otomatis data salesnya mereka bisa langsung ditarik ya. Betul. Itu juga jadi punya argumentasi kuat apabila nanti mereka disurati nih sama DJP, kan biasanya gitu ya Pak, pelaku bisnis nanti disuratin, udah lapor belum, udah memenuhi kewajiban perpajakan belum gitu. Nanti dia bilang enggak, saya masih di bawah 500 juta. Nanti kan pasti ditanya ya Pak, pembuktiannya mana nih, emang omsetnya 500 juta gitu. Kalau mereka
tergabung dalam satu platform kan enak ya Pak. Betul. Ini loh nih penjualan saya sekian gitu. Kan pasti di platform juga ada pendaftarannya ada ya Pak, untuk yang mau ikut tuh harus ada NPWP, harus ada NIK gitu ya Pak. Gini, kalau pendaftaran itu kita memang semini mungkin ya. Kita memang baru ada field email dan nomor handphone dan buku rekening biasa untuk dia transfer penjualan. Tapi untuk NIB dan NPWP itu sifatnya opsional Bu. Jadi mungkin ada yang sudah menyediakan fieldnya karena beda-beda masing-masing sistem gitu. Karena kita tidak mau ini tuh membebani orang untuk pertama kali berjualan. Karena kita juga punya pembanding nih, maksudnya pembanding kan kita di sosial media aja kan semudah itu kan berjualan kan gitu. Jadi bagaimana teman-teman di platform juga harus semudah itu dalam berjualan gitu. Jadi kita belum ada mandatory untuk itu sih Bu. Karena e-commerce bukan kantor pajak. Betul. Ya, jadi mempermudah. Langsung diminta NPWP ke kantor pajak. Kalau soalnya sekarang kan mau ada ini nih Pak yang pemindahan dari NPWP ke NIK tuh. Ya kan, jadi memang akhirnya jadi nyambung nih ininya untuk para pengusaha itu. Sekarang mereka juga mudah banget terlihat arus bisnisnya ya Pak, arus keuangannya dari si NIK itu gitu. Mungkin ada yang ditambahkan Pak dari PP 55 tuh kita gimana ya Pak untuk menunjang si pengusaha kecil ini, kita sebaiknya gimana nih ininya? Ya, jadi memang ke depan ya mungkin buat teman-teman konsultan juga harus lebih memperbanyak ini ya activity sosial ya, karena pastinya UMKM masih kemampuan ekonominya juga masih cukup rendah ya. Tapi di satu sisi diregulasi ini mudah sebetulnya ya. Lain ceritanya kalau besar tapi ngakunya UMKM Pak. Beda cerita ya. Beda cerita itu ya. Tapi kalau, ada loh Pak. Ya, tapi kalau faktanya dia memang UMKM, sebetulnya dari sisi regulasi udah sangat-sangat dipermudah melalui PP 55 2022 ini, yaitu batasan 500 juta. Ya, saya rasa pemerintah juga melakukan kajian yang komprehensif sehingga menentukan ya omset 500 juta ini masih banyak ya. Faktanya juga kan di data e-commerce para peserta atau pelaku UMKM-nya ternyata omsetnya di bawah itu. Betul. Jadi sangat-sangat ya tinggal sama-sama growth nanti ya. Saya rasa di asosiasi juga kita akan mendorong ya kegiatan sosialisasi kayak sekarang nih Pak, SPT tahunan ya, teman-teman IKPI itu banyak kegiatan lagi rame ini ya. Lagi rame Pak. Banyak kegiatan juga yang membantu ya, untuk pelaporan, pembayaran pajak pastinya untuk SPT tahunan. Dan dengan mudah kok sebetulnya kalau yang dia omsetnya di bawah 500 juta itu on the spot selesailah gitu loh. Ya, on the spot selesai dalam waktu singkat gitu ya. Jadi ini yang sangat menarik, ada e-commerce, ada aturan pajak yang mendukung, yang memudahkan dan bisa diimplementasikan, akhirnya literasi perpajakannya meningkat baik gitu loh. Ya, harapannya kan salah satunya tax ratio ya. Betul Pak. Nah, tax ratio itu dari pelaporan dan pembayaran sekecil apapun itu kan akan diperhitungkan oleh otoritas. Gitu. Mungkin bisa menolong juga nih Pak. Kalau kita lihat kan para anggota IDEA nih kan memang pengusaha kecil ya Pak, usaha kecil menengah. Bisa untuk laporan SPT e-commerce-nya ya, platformnya. Tapi kan dihimbau kepada turunannya nih. Bisa tuh untuk sekarang nih penyampaian SPT Pak, datang ke KPP, ke Kanwil, karena kita nih dari IKPI juga menyelenggarakan sosialisasi atau istilahnya help desk ya Pak. Kita buka meja di sana kalau ada yang mau konsultasi, bagaimana sih ngisi SPT, gimana sih ngitung pajak saya gitu, apakah saya nih jadi objek atas PPH atau tidak gitu, itu bisa datang karena kita nih menjelang SPT biasanya kita tiap cabang, kita punya berapa cabang nih Pak? Ada 42 cabang 42 di seluruh cabang Indonesia. Ya. Jadi biasanya kita memang ada instruksi dari ketua umum juga untuk kepada pengurus-pengurus cabang untuk membantu para wajib pajak gitu. Tapi mungkin dari Pak Bima sendiri ada kesulitan lain nggak ya Pak ya? Kira-kira nih dari para bisik-bisik tetangga dari
para anggota mungkin ini teman-teman di IDEA. Ya, kita mungkin nih bisa jadi perpanjangan Iya, mungkin curhatnya gimana gitu Pak. Ya tentunya kita anggota IDEA itu kan PT yang berbadan hukum di Indonesia, Bu. Jadi apapun aturan yang dikeluarkan pemerintah, kita pasti tunduk pada aturan yang berbadan hukum di Indonesia. Betul. Karena kita berbadan hukum di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin menjadi terus mitra pemerintah dalam hal ini jika memang ada peraturan-peraturan baru yang sedang dibahas gitu ya. Apapun itu gitu. Karena kita di asosiasi juga siap memberikan masukan bagaimana implementatifnya. Jangan sampai nanti aturan sudah dikeluarkan Pak, tapi implementasinya belum bisa berjalan atau belum dapat berjalan. Kita tidak mau itu. Atau mungkin aturannya sudah dikeluarkan tapi akhirnya dicabut kembali. Kita juga tidak mau hal itu terjadi lagi ya. Harapan kita adalah kita sebagai asosiasi terus dilibatkan sama pemerintah dalam hal ini untuk bisa terus memberikan masukan kepada pemerintah, Bu. Gitu. Iya. Jadi memang sebaiknya apabila ada keputusan-keputusan yang mau diambil pemerintah nih Pak, ini asosiasi IDEA atau asosiasi lainnya yang memang memang para pelaku bisnis dilibatkan sehingga pada saat membuat peraturan memang bisa diterapkan ya Pak. Iya, betul. Jangan sampai bikin peraturan terus mentok di situ aja kan, kita nggak mau juga ya Pak. Betul. Malah menyulitkan juga, kita juga nggak mau gitu. Mungkin dari PP 23 ke PP 55 itu menurut Pak Toto sendiri nih sebagai seorang konsultan pajak, ini merupakan kemajuan apa kemunduran nih Pak buat UMKM? Ya, menurut saya sangat maju ya. Jadi dari PP 46 bahkan dari PP 46 itu yang hanya mengatur 1% ya. Terus turun ya Pak. Berubah di PP 23 menjadi 0,5%. Terus di PP 55 menjadi ada batasan pelaku usaha. Itu saya rasa semakin memudahkan ya buat pelaku usaha. Cuman memang sekali lagi ya PR sosialisasi ini memang semua pihak ya itu punya PR bersama ya Pak. Betul. Baik kami di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, baik otoritas pajak, baik teman-teman di asosiasi dalam hal ini IDEA, itu juga punya peranan yang signifikan ya untuk mengedukasi terkait mungkin bahasanya terlalu tinggi ya kalau kita ngomong good corporate governance ya, tapi faktanya untuk baik dan rapi ya memang harus menerapkan itu, dan itu juga bisa diterapkan kok di level UMKM ya dengan kondisinya mereka gitu. Jadi sekali lagi kalau dari sisi regulasi sudah sangat baik ya, tinggal bagaimana nanti di e-commerce ke depan juga semakin bersinergi ya, ketika nanti NIK ya sudah total 100% berjalan, itu memang di e-commerce juga nggak perlu ada yang ditambahkan apa-apa, tinggal DJP-nya aja ya, DJP-nya aja yang berjalan. Dan ya sewajarnya juga ketika bisnis sudah semakin meningkat ya, maka kewajibannya pun juga ikut meningkat. Betul. Ya. Betul. Itu aja Bu Novi. Mungkin nanti bisa diatur Pak, kita bantu untuk sosialisasi kepada para anggota dari IDEA mungkin ya Pak ya. Kita bikin sosialisasi gimana sih kewajiban perpajakan yang timbul. Terus ya, jadi mungkin kewajiban sosialisasi yang idealnya seperti apa nih? Mungkin kalau ideanya teman-teman IDEA udah pada paham lah, udah banyak tim pajak badan ya. hukum kan. Mungkin teman-teman kita juga jadi konsultannya perusahaan-perusahaan di IDEA. Ya, betul itu Pak. tapi ke bawahnya usersnya teman-teman IDEA itu yang bisa jadi kita sama-sama melakukan edukasi, sosialisasi. Soal tadi ke kantor pajak memang agak-agak anomali ya. Ketika ini ngomongin digital tapi kau harus datang kantor pajak gitu. Tapi faktanya Pak, waktu Pak Presiden Jokowi kemarin ke Solo, kan banyak juga tuh ya. Ternyata mereka mau bertanya, mereka masih sama awam, masih kurang confidence juga menggunakan digital. Jangan-jangan saya salah pencet nanti jadi beda ya. Toto pendapatannya jadi double gitu. Ngitungnya kan kita mereka mungkin takut begitu kan gitu. Atau mungkin ada biaya yang harusnya dikurangin malah jadi nambah. Itu memang perlu tuh sosialisasi supaya lebih nyampe. Dan sebenarnya Pak, kalau dari kami melihatnya asosiasi seperti IDEA ini amat sangat membantu, karena usaha kecil itu kan kalau nggak ada e-commerce gini kita nggak bisa tahu sebenarnya omsetnya berapa. Ya, pemerintah sebenarnya seharusnya amat sangat
terbantu dengan adanya e-commerce ini karena bisa jadi database ya, betul begitu ya Pak? Oh iya, itu pastinya ya. Database Karena siapa semua aja datanya kan dipegang pelakunya. Kominfo. Betul. Pelaku bisnisnya siapa aja, bahkan omsetnya pun bisa ketahuan sebenarnya. Kalau emang kita bisa berjalan, bukan untuk menambah beban wajib pajak ya, tapi untuk mendata sebenarnya siapa sih yang berhak untuk mendapatkan fasilitas bebas pajak itu di bawah 500 juta. Ya balik lagi, jangan sampai sebenarnya usaha udah gede tapi ngakunya masih UMKM gitu. Iya. Ya kan? Jadi bisa ada alertnya juga buat mereka untuk lebih taat pajak ya Pak. Kami Ya, sebenarnya di momen sekarang ini memang menghimbau supaya kita tetap untuk taat pajak, melaksanakan kewajiban perpajakan kita, karena bagaimanapun pembangunan di negara kita ini sangat membutuhkan dana dari pajak gitu, karena memang penghasilan kita tuh terbesar didapat dari perpajakan gitu. Mungkin dari kami tuh bincang-bincangnya cukup segini saja, karena memang ini materinya singkat ya Pak, tapi padat ya kan, karena memang e-commerce sekarang lagi menjamur. Kita juga PP 55 ini keluar sebenarnya tujuannya untuk menunjang para usaha kecil dan menengah tersebut supaya bisnisnya bisa lebih growth. Pajak itu tidak menjadi tambahan beban buat mereka sebagai pelaku bisnis. E-commerce juga sebagai payungnya juga bisa lebih menjaga para anggotanya. Ayo deh bisnis dulu, nanti sampai di level istilahnya semi mature ya Pak. Baru timbul nih kewajiban-kewajiban yang seperti tadi kita bahas ya Pak. Karena setelah mencapai 500 juta kembali lagi ke pilihan ya Pak, apakah mau 0,5% atau membuat laporan keuangan? Iya, kalau dari sisi teknis ya, kewajiban penyusunan laporan keuangan ya. Tadi kalau udah di atas 500 baru kena 0,5% sebetulnya. Ya, jadi itu masih belum ada kewajiban penyusunan laporan keuangan final ya. Apalagi sepanjang masih pilihan kan Pak? Iya, boleh. Masih pilihan, masih opsional ya. Masih boleh opsional. Mau ngambil yang 0,5% atau membuat laporan keuangan kan? Oh enggak, kalau dari sisi tarif 0,5%. Langsung final kalau ya. Kalau dari sisi tarif 0,5%. Kalau dari sisi kewajiban pembukuan itu yang pilihan. Ya, dia mau nyusun pembukuan atau dia mau hanya melakukan pencatatan. Nah, ya, idealnya sebetulnya yang baik buat si pelaku usaha, mereka punya laporan keuangan. Ya, tapi pastinya mungkin saya juga bisa menimbang dengan omset anggaplah 750 juta gitu. Pun masih cukup terbebani. Nah, karena background pelaku usaha juga bukan akuntan semua. Ya, dan nyusunnya juga nggak sulit. Tapi yang perlu ditekankan juga yang sering saya dengar di lapangan Pak Bima, kok aturan pajak di Indonesia ribet sih gitu loh. Bikin laporan keuangan segala, sebenarnya di seluruh dunia begitu kan Pak. Mau di Amerika, mau di Australia, mau di Singapura ya, semua kalau yang namanya nyusun laporan keuangan ada standarnya. Kalau ngomongin laporan perpajakan sesuai dengan yurisdiksinya mereka gitu lah. Tapi yang jelas kalau yang sering saya dengar juga dibandingkan dengan Singapura, di Singapura gampang, tinggal bayar GST selesai gitu. Sekarang di Indonesia di bawah 500 nggak perlu bayar, di atas 500 0,5% selesai. Ya, jadi kurang lebih sebenarnya segampang itu juga ya, segampang itu juga gitu. Udah jauh lebih sederhana lah. Betul. Kalau udah masuk ke perusahaan besar, ya gaji dong, ya Pak. Karena kan omsetnya udah gede, masa nggak bisa ngegaji akuntan. Optimalisasi lah. Betul. Jadi kita juga, pemerintah juga masih mempertimbangkan ini yang level-level menengah gitu, yang masih semi mature tadi itu juga masih diberikan kemudahan dengan si 0,5% itu gitu, sehingga nggak memberatkan juga, nggak menyulitkan juga, karena masih belum punya kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Sampai 4,8 miliar ya. Betul. Jadi masih 0,5% sampai dengan 4,8 miliar. Wah, 400 juta sebulan kan. Yes. Betul. Kalau UMKM yang ikut e-commerce udah 4,8 miliar semua udah luar biasa Pak. Iya. Kita doain deh. Amin aja. Amin. Kita sih mendukung banget. Iya. Karena kalau makin banyak perusahaan yang growth kan konsultan pajak makin dipakai ya Pak. Yang pasti penerimaan negara akan jauh lebih meningkat. Betul, tax ratio-nya juga ikut meningkat. Jumlah database atau jumlah wajib pajak yang terdata juga lebih banyak. Dan yang pasti pergerakan ekonomi pasti
berkembang pasti jauh kan Pak, membuka lapangan pekerjaan itu efeknya tuh snowball efeknya bagus banget buat kita. Jadi kita memang mendukung semakin bertumbuh ini perusahaan-perusahaan e-commerce, artinya memang kita juga lebih maju. Karena kita mesti ngelihat loh Pak, kondisi sekarang resesi di negara-negara, alhamdulillah di Indonesia ya ada lah, tapi nggak separah di negara-negara lain gitu. Cuman kita mesti kembali lagi, kita dukung program pemerintah. Kalau misalnya memang ada kesulitan, silahkan asosiasi-asosiasi bersuara sehingga mendapat perhatian dari pemerintah supaya mendapatkan kebijakan yang lebih baik ya Pak. Ini kan sebenarnya PP 55 nih muncul karena ada jeritan-jeritan dari para asosiasi juga nih Pak, supaya memudahkan gitu, itu didengar. Jadi mari kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia sama-sama tingkatkan kesadaran kewajiban membayar pajak agar bisa membantu roda perekonomian, bisa membantu membiayai operasional negara kita. Sehingga kemarin terbukti COVID bisa kita lalui ya Pak. Sekarang sudah semakin baik, walaupun tetap masih ada, kita harus hidup bersama COVID. Tapi kita mengharapkan kalau roda perekonomian kita bisa kembali lagi pulih ya Pak. Amin. Nah, untuk itu mungkin dari kami sekian untuk podcast hari ini. Saya Novi sebagai host podcast IKPI hari ini, dan juga Pak Toto sebagai pembicara kami dari IKPI, Pak Bima Laga sebagai narasumber kita nih hari ini, guest star kita hari ini. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu, sama-sama Pak Toto. Semoga bincang-bincang kita sore ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, buat teman-teman para pelaku bisnis UMKM, e-commerce, sangat menolong sehingga bisa tahu bagaimana sih kesadaran kewajiban perpajakannya yang harus dipenuhi 31 Maret. Ingat batas SPT PPHOP ya Pak. 30 April untuk badan. Oke, terima kasih. Dengan ini saya tutup podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.